Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan terdapat dalam teks Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Tema firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sumber hidup ialah seseorang yang dapat memberikan kehidupan. Dari perenungan kita pagi ini, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini ada sumbernya, atau kita ini ada di dunia sebab karena ada yang memberikan nafas kehidupan, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan kita. Berbicara mengenai sumber hidup yang dapat juga memiliki makna, kehidupan kita ini tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat meninggalkan sumber itu sendiri. Allah tidak pernah jauh dari kita sebab Ia tahu benar bahwa kita sebagai ciptaannya tidak dapat hidup tanpa Dia. Dan oleh sebab itu Allah memilih kita dan menjadikan hati kita tempat Ia untuk tinggal. Dan hati tersebut menjadi jalan untuk kita menyadarkan kita bahwa kehadiran Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Dan hati juga menjadi pusat kehidupan manusia, di mana Allah juga tinggal di dalamnya. Dan Allah menjadikan firman-Nya sebagai sumber kehidupan bagi setiap kita yang menerima dan mempercayainya untuk menjadi sang pemimpin dan penuntun perjalanan hidup kita. Inilah yang akan kita renungkan dan menjadi kekuatan iman kita, apa yang ada di dalam Injil ini sehingga mampu menjadi sumber kehidupan. Yang pertama, ada kekuatan. Kekuatan yang Allah maksud di sini bukanlah ilmu yang bersifat fana, melainkan kekuatan yang sanggup melakukan segala perkara yang di pandangan manusia itu tidak mungkin mampu dilewati. Kekuatan yang Allah berikan melalui firman-Nya sanggup menyembuhkan segala penyakit, sanggup menyelesaikan segala ketakutan dan bayangan masa lalu, sanggup menghibur kita dari kesedihan dan duka cita, sanggup memberikan kita kekuatan melewati dan menghadapi berbagai permasalahan. Dan kekuatan yang Allah berikan sanggup membuat kita menjadi pribadi yang memiliki damai dan menjadikan kita tetap tenang serta berpikir positif. Yang kedua, ada keselamatan. Keselamatan yang Allah berikan ini sampai pada kekekalan dan hanya dapat dimiliki ketika kita yakin dan mempercayai Dia sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dan keselamatan yang Allah berikan bukan dengan murah. Ia merelakan dan mengorbankan hidupnya. Sudah jelas ini bukan perkara main-main, dan keselamatan ini benar-benar bersifat kekal serta mahal nilainya. Yang ketiga, ada kebenaran. Injil yang menjadi firman Allah ini menjadi dasar dan landasan kehidupan orang benar, sebab di dalamnya dipenuhi kebenaran, dipenuhi kuasa Roh Allah, dipenuhi pembaharuan hidup, dipenuhi dengan pertumbuhan iman yang menjadikan kita pribadi yang menjadi terang, bersinar, berbuah dan berdiri kokoh, serta iman yang dimiliki seperti iman yang dimiliki sang sumber hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Salam.